that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I'll say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head of my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bima Erlangga dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2020 kelas A. Jadi topik kita pada kali ini adalah tentang kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki dalam setiap kalimat, kayak subjek dan predikat. Terus, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Nah, itulah penjelasan tentang kalimat efektif. Selanjutnya yaitu tentang ciri kalimat efektif. Pada dasarnya ada 4 syarat utama untuk sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak. Yang pertama itu yaitu sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin, guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian, sehingga tidak ada kesan ambigu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif tidaklah sulit, asalkan sudah memahami ciri-ciri suatu kalimat dikatakan efektif. Berikut ini adalah 5 ciri-ciri sehingga suatu kalimat dapat kita katakan efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Adapun beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. Yang pertama, pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Yang kedua, jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek, karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Yang ketiga, hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat, karena dapat membuatnya menjadi perluasan dari objek. Yang keempat, tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Ciri yang selanjutnya yaitu kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada 2 hal yang memungkinkan membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama, menyangkut kata jamak, dan yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata jamak. Para siswi-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi.
itu kalimat tidak efektif. Yang efektifnya, siswi-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi, itu efektif. Ketidakefektifan ini terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak, sementara siswi-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi, hilangkanlah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. Contoh kata sinonim, ia masuk dalam ke ruang kelas, itu tidak efektif. Yang efektif itu ia masuk ruang kelas. Ketidakefektifan ini terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun, kata masuk lebih tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya merupakan kata kerja yang dapat menjadi predikat. Sementara itu, jika menggunakan ke dalam dan menghilangkan kata masuk, sehingga menjadi ia ke dalam ruang kelas, kalimat tersebut akan kehilangan predikatnya dan tidak dapat dikatakan kalimat efektif menurut prinsip kesepadanan struktur. Yang ketiga, kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat. Sesuai kedudukannya pada kalimat itu, pada intinya kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Yang keempat, ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah atau pun. Yang kelima, kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif yang terakhir ini amat krusial karena menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu dari kalimat tersebut. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal, agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.